Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, 7 smart band terjangkau nih, smart band ya, yang akan kita bahas kali ini memiliki kemampuan untuk mengukur saturasi udara dalam darah atau SpO2 ya. Sederhananya mereka tuh punya fitur semacam oximeter. Harganya semuanya ada di bawah 700.000, bahkan ini start dari 200 ribuan ya. Nah, tentunya pada saat video yang dibuat ya. Oh ya, di akhir video ini kami juga akan memberikan rekomendasi berdasarkan preferensi kami, mana yang rasanya paling mantap. Kemampuan mengetahui kadar saturasi oksigen dalam darah atau sering dibilang SpO2 itu menjadi kian penting di kisaran 2020-2021 ini. Sementara oximeter tuh memang masih jadi pilihan yang murah, lebih murah dan mungkin sedikit lebih akurat. Tapi sebenarnya ada beberapa perangkat smart ya yang cukup terjangkau yang memiliki fitur SpO2, terutama si smart band ini. Nah, kami memilih smart band di bawah 700.000 ini yang punya kemampuan untuk mengukur SpO2 karena harganya masih relatif murah. Dan sebuah smart band akan mudah dipakai seharian tanpa mengganggu bahkan saat kalian sedang tidur sekalipun. Nah, untuk smart band dengan SpO2 kami membagi jadi 2 tipe. Yang pertama adalah yang hanya bisa mengukur secara on demand atau pada saat kita minta. Jadi harus diperintahkan untuk mengukur lalu dia ngukur. Nah, kemudian berikutnya ada yang bisa melakukan pemantauan secara non-stop. Jadi, dia bisa bikin logging ya. Jadi, oke, tiap jam berapa hasilnya berapa. Jadi kita bisa lihat grafiknya. Tentunya dia juga bisa bekerja sesuai permintaan ya. Nah, sebagai disclaimer ya, kami tidak bisa memastikan akurasi pengukuran SpO2 pada semua perangkat ini. Sebagian perangkat yang udah pernah kami uji akan kami berikan catatan khusus. Sementara itu rata-rata sih memang itu hasilnya nggak jauh dari oximeter yang khusus ya. Nah, tentu aja pemasangannya harus benar dan jangan sampai terganggu oleh tonjolan tulang nih di pergelangan ya. Dan harus agak ketat sih memang ya. Nah, sementara itu semua smart band memang tidak akan menjamin akurasi mereka sama dengan alat ukur medis di rumah sakit, terutama karena sensornya memang pakai sistem pantulan bukan sistem tembus gitu ya. Seperti pada oximeter yang dijepit itu sampai tembus. Tapi kalau kita mau pakai gadget yang bisa dipakai sehari-hari ya, pengukur SpO2 pada 7 smart band ini harusnya udah lumayan dipakai sebagai acuan. Oke, mari kita mulai bahas jajaran smart band dengan kemampuan SpO2 yang hanya on demand dulu ya, yang basic dulu. Yang pertama ada Honor Band 6, Honor Band 6. Ini harganya sekitar 500 ribuan ya. Ini adalah smart band terbaru dari Honor dengan layar yang besar banget 1,47 inci 17:9. Karena 17:9 jadi bukan memanjang gitu, dia agak melebar. Ini ukuran layarnya besar sekali. Bobotnya 18 gram, warnanya ada meteorite black, ada sandstone grey, ada coral pink juga di situ. Fiturnya ada banyak banget, heart rate bisa diukur di situ dan SpO2 juga tentunya bisa, tapi sayangnya masih on demand di sini ya. Sleep tracker ada dan ini jago banget sleep trackernya dan ada 10 workout mode di situ. Daya tahan baterai dijanjikan 14 hari dengan pengisian daya magnetik. Daya tahan airnya 5 atmosfer. Jadi ini bisa diajak nyemplung ke air ya. Yang satu ini memang memiliki fitur yang sangat serupa sekali dengan Huawei Band 6. Hanya saja dia belum memiliki kemampuan melakukan pencatatan SpO2 secara otomatis. Ingat, belum. Ini harusnya masalah software aja. Kemungkinan besar Honor akan memberikan update di mana SpO2 bisa dipantau seharian penuh. Tapi untuk sekarang kita masukkan dalam daftar yang belum bisa dulu ya. Lalu kemudian ada Amazfit Band 5 dengan harga kisaran hampir 400.000. Layarnya ini 1,1 inci AMOLED. Ini klasik ya, layarnya yang kecil tipis itu ya. Ukurannya jelas ramping ya. Bobotnya sekitar 24 gram. Warnanya ada olive, ada orange, ada midnight black. Fitur-fiturnya mirip juga, ada heart rate monitor selama 24 jam, ada SpO2 monitor yang on demand, sleep tracker, breath exercise, stress monitor, pelacakan siklus menstruasi, dan ada 11 workout mode ya. Daya tahan baterainya 15 hari dan pengisian daya juga magnetik modelnya ya. Daya tahan airnya sama, 5 atmosfer juga ya. Amazfit ini hadir dengan harga yang relatif terjangkau nih di 300 ribuan ya, hampir 400.000. Bahkan udah bisa merekam detak jantung harian juga di sini. Kemudian berikutnya ada yang menarik, ada dari Honor lagi, Honor Band 5. Ini harganya juga udah 300 ribuan tapi 300 ribuan kecil di sini ya. Ini menggunakan teknologi yang sama dengan Huawei Band. Nah, seri Honor ini juga memanfaatkan aplikasi yang sama. Yang ini versi yang kecil, layarnya 0,98 inci tapi udah AMOLED ya. Beratnya juga ringan di 12 gram. Warnanya hitam, biru, dan ada pink juga. Fiturnya juga nggak kaleng-kaleng ya, 24 jam heart rate monitor, SpO2 monitor tapi on demand ya. Lalu ada sleep tracker yang bagus banget, ada workout mode juga ada 10 di situ. Daya tahan baterai 14 hari, pengisian dayanya juga magnetik dan daya tahannya juga 5 atmosfer, jadi bisa diajak berenang. Ini adalah salah satu pilihan yang menarik kalau Anda tidak butuh logging ya, atau nggak butuh catat SpO2 otomatis. Harganya udah semakin terjangkau dan fitur yang didukung oleh Huawei Health ini membuatnya nyaman sekali buat digunakan.
Nah, kita beralih ke yang paling murah. Ini ada Oase H10B 200 ribuan ini. Ini murah bener nih ya. Layar 0,96 inci dan ya ukurannya juga model-model yang ramping. Warnanya cuma satu, ada hitam aja. Fiturnya ada heart rate monitor, ada SP2 monitor on demand tentunya, ada sleep tracker, ada pelacakan siklus menstruasi, dan ada workout mode sebanyak 5 di situ. Daya tahan baterainya 10 hari katanya dan pengisian daya magnetik. Ya kalau 10 hari paling nggak ya seminggu sekali ngecas oke lah ya. Nah, daya tahan airnya nih IP67. Jadi ini yang mesti diperhatikan. IP67 berarti dia hanya tahan 1,5 meter selama 30 menit di dalam air. Ini bukan untuk diajak berenang. Enggak, ini sama sekali bukan untuk diajak berenang. Tapi kalau kalian emang nggak nyemplung-nyemplung bawahnya sih oke nih ya. Nah, yang tadi semua itu yang tidak bisa melakukan logging. Tapi lihat ya, harganya miring sekali. Nah, sekarang mari kita beralih ke yang bisa melakukan logging SPO2. Yang pertama dalam list kami adalah Oppo Band dengan harga 500 ribuan. Resminya 599, tapi kenyataan di pasar bisa sedikit di bawah itu ya. Tahun ini akhirnya Oppo merilis smart band pertama mereka ya, Oppo Band ya. Spesifikasinya oke juga, 1,1 inci AMOLED display. Ini modelnya klasik nih, model klasik ya. Ukuran juga kecil, ini ringan sekali di 10,3 gram. Warnanya ada pilihan, ada black, ada lavender ya. Fiturnya ya bisa heart rate monitor, bisa SPO2 monitor yang logging, bisa sleep monitoring, breath exercise, ada workout mode juga 12 di situ. Daya tahan baterai 12 hari dengan pengisian daya magnetik. Ini pengisiannya lumayan cepat di sini ya. Daya tahan airnya juga 5 atmosfer, jadi bisa diajak berenang-berenang ya. Dan kalau kalian punya smartphone Oppo, setting Oppo Band ini memang mudah banget karena aplikasi udah tersedia semua. Ya tentunya Oppo Band ini juga bisa digunakan di smartphone yang lain, gak ada masalah. Terutama buat yang Android ya. Nah, satu hal yang mungkin agak terasa kurang dari band ini adalah dia belum bisa ini. Kalau kelas yang ini kita mintanya lebih ya. Dia belum bisa bangun pada saat diangkat begitu, dia belum bisa nyala, paling nggak di software yang kita pakai. Akan tapi kalau kita banding hasil pengukuran dengan band yang lain dalam kategori ini ya, hasil pengukurannya tuh lumayan oke kok, mirip-mirip aja. Dan dibandingkan sama oximeter sih hasilnya juga mirip. Jadi salah satu yang mantap banget, oke banget, terutama kalau kalian punya smartphone Oppo. Kemudian ada Mi Smart Band 6. Ini yang paling baru. Lagi-lagi 500 ribuan juga ini. Ini merupakan band generasi ke-6 yang dihadirkan oleh Xiaomi. Mi Smart Band 6 ini spesifikasinya juga oke banget. Nah, untuk model layar yang tipis memanjang ini, dia yang paling besar dengan 1,56 inci AMOLED display, 29:9. Jadi layarnya yang memanjang ke atas gitu ya. Nah, bobotnya juga nggak terlalu berat di 12,8 gram. Warnanya, waduh, ada banyak nih. Paket penjualan itu biasanya hitam, lalu warna lain itu dijual terpisah ya. Nah, kalau fitur heart rate monitoring ada, SPO2 monitoring yang logging itu ada ya, siklus menstruasi, sleep monitoring, stress monitoring, breath exercise, dan fitness mode-nya ada 30 di sini. Daya tahan baterainya 14 hari, pengisian daya sama-sama magnetik lagi ya. Daya tahan airnya sama-sama lagi 5 atmosfer juga. Ya, jadi jangan terkecoh ya dengan ukuran display yang disebut 1,56 karena ini layar 29:9. Jadi permukaan tuh nggak lebar-lebar amat sebetulnya, lebih manjang aja sekarang ya jadinya. Yang jelas dia ramping dan kelengkapannya sangat kekinian. Lalu yang terakhir, ini adalah Huawei Band 6. Nih, yang saya pakai nih. Huawei Band 6. Harganya lagi-lagi di 500 ribuan juga. Ini adalah smart band terbaru yang diluncurkan Huawei di Indonesia. Spesifikasinya layar 1,47 inci AMOLED 17:9. Ya, layarnya memang sedikit lebar di sini, besar layarnya. Banyak yang bertanya-tanya, ini sebetulnya jam atau smart band? Di tangan saya sih kelihatan kayak smart band. Nah, untuk bobotnya 18 gram dengan warna, ada beberapa pilihan warna di situ. Fitur-fiturnya ada all day SPO2, jadi bisa seharian dia ngukur terus SPO2, terusin 4.0 heart rate monitor, terus sleep di situ juga yang baru 2.0. Lalu ada pelacakan siklus menstruasi dan ada untuk workout mode ada 96 workout mode, banyak banget. Daya tahan baterai 14 hari ya, walaupun kita nggak pernah dapat 14 hari beneran, paling-paling 10 hari kita dapatnya ya, atau 12 hari paling lama, dengan pengisian daya magnetik. Tahan airnya bisa 5 atmosfer ya. Yang satu ini emang jadi asik banget dengan layar yang besar. Sini sama dengan Honor Band sebetulnya, sama banget, tapi fiturnya jauh lebih lengkap dengan ada logging untuk SPO2 dan ada mode workout yang 96 tadi. Nah oke, kalau kita suruh milih di antara kesemuanya, yang mana yang kami pilih? Preferensi kami sih ada dua ya, berhubung semuanya antara murah sama murah banget ya. Tapi kayaknya agak sayang kalau kita ambil yang terlalu murah, kecuali kalau emang budget kalian mepet banget. Preferensi kami ada di Mi Smart Band 6 dan Huawei Band 6.
Dan Huawei Band 6. Mi Smart Band 6 ini cocok untuk pengguna Xiaomi yang mereka tidak punya masalah dengan layar yang kecil tipis gitu ya. Emang nggak ada masalah, pinginnya yang sleek, yang kalau dipakai itu hampir nggak kelihatan gitu mungkin ya. Ya bisa jadi ada yang nyari smart band yang memang nggak terlalu nyata pada saat digunakan, simple, sederhana, tapi yang paling penting adalah fiturnya lengkap banget. Sementara itu, Huawei Band 6 dengan layar besarnya itu membuat jadi sangat menarik. Kalau kamu udah punya smartphone Huawei, instalasinya akan jadi mudah banget. Dan memang kalau tanpa smartphone Huawei, jadi ada beberapa step yang ekstra dibandingkan yang lain. Kami menyarankan sih kalian nginstal Huawei App Gallery untuk mempermudah segalanya. Nah, kalau tanya saya pakai apa? Yang ini nempel saya udah beberapa bulan ya. Huawei Band ini udah jadi andalan nih beberapa bulan terakhir. Bahkan untuk pengujian Bose Sleep Buds itu kami menggunakan Huawei Band untuk deteksi tidur. Dan ternyata memang ada bedanya waktu itu ya. Nah, fitur dari aplikasi yang lengkap dengan penjelasan yang memudahkan kita membaca dan memahami angka-angka dari pengukuran itu kelebihan dari aplikasinya si Huawei Band ini. Dan pengisian baterainya cepat banget, ini sesuai janji, plus layarnya besar, ini membuat penggunaan sehari jadi nyaman banget. Nah, kalau kalian pilih yang mana? Yang manapun yang kalian pilih, semoga bisa membantu memantau kebugaran kalian dalam keseharian. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.